Halo, kalau kamu sampai nonton ini, kemungkinan besar ada satu pertanyaan yang berat banget yang mungkin udah berhari-hari, berminggu-minggu, muter terus di kepala kamu. Dilema yang bikin sakit hati pas hubungan rasanya udah di ujung jalan, bertahan atau pergi. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng ya. Pertanyaan, masih worth it nggak sih? Ini tuh biasanya nggak muncul cuma gara-gara berantem kecil semalam kan? Bukan, ini tuh puncak dari rasa capek yang udah numpuk lama banget. Kalau kamu udah sampai di titik ini, itu artinya kamu udah berjuang keras banget. Dan sekarang, kamu cuma butuh kejelasan. Oke, kita mulai refleksinya dari sini ya. Dari posisi kamu sekarang. Di persimpangan jalan ini, rasanya pasti bingung, berat, dan yang paling penting, kita harus akui dulu kalau perasaan itu valid. Nah, biasanya nih, rasa lelah itu muncul dalam 3 bentuk. Coba deh kamu cek, mana yang paling relate. Mungkin kamu capek harus terus-terusan minta hal yang basic, kayak minta dihargai gitu. Atau kepercayaan kalian pernah hancur lebur, dan proses buat benerinnya tuh rasanya kayak kamu lagi mendaki gunung sendirian. Bisa juga, sebenarnya nggak ada drama besar, tapi entah kenapa, kamu sama pasangan kok rasanya makin jauh, kayak orang asing aja. Apapun kondisi kamu sekarang, mau yang pertama, kedua, atau ketiga, tolong tahu ini ya, perasaan kamu itu valid. Kamu berjuang keras gini kan karena hubungan ini penting buat kamu. Itu bukan tanda kamu lemah, justru itu tanda kalau kamu peduli. Jadi please, coba lebih baik sama diri sendiri ya selama proses ini. Oke, sekarang yuk kita bahas salah satu konflik batin paling besar yang sering banget bikin kita kejebak, yaitu pertarungan antara harapan yang bikin kita bertahan, melawan kenyataan pahit yang kita hadapi setiap hari. Nah, ini jebakan pikiran yang sering banget kejadian. Namanya sunk cost fallacy. Pikiran kita bilang, aduh sayang banget waktu, tenaga, perasaan yang udah aku keluarin selama ini. Tapi coba deh kita lihat kenyataannya. Terus-terusan bertahan di hubungan yang bikin rugi itu nggak akan balikin investasi kamu itu. Malah nambah rugi kan? Kadang keuntungan terbesar itu justru datang pas kita berani bilang cukup dan melepas. Sekarang coba kita bandingin deh, sama tanda-tanda cinta yang sehat itu kayak gimana? Ini bukan soal hubungan yang sempurna tanpa masalah ya, bukan. Tapi soal pilar-pilar dasarnya. Ada nggak usaha bareng-bareng? Atau cuma kamu doang yang kerja? Kamu ngerasa aman nggak jadi diri sendiri? Atau malah takut? Kalian saling dukung buat jadi lebih baik? Atau malah saling jatohin? Dan yang penting banget, ada nggak kemauan buat ngaku salah dan tanggung jawab? Coba direnungin, pilar-pilar ini masih ada nggak di hubunganmu? Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang mungkin paling sulit, tapi jujur ini bagian paling penting. Sebuah kebenaran yang mungkin agak pahit, tapi bisa mengubah cara pandang kamu soal semua ini. Intinya, cuma satu. Kamu sendirian nggak akan pernah bisa menyelamatkan hubungan yang dari awal dibangun untuk 2 orang. Nggak akan pernah bisa. Ini realita yang emang berat banget buat diterima. Sebesar apapun cinta kamu tuh nggak bisa maksa orang lain buat berubah. Kamu nggak bisa maksa dia buat peduli. Kamu nggak bisa maksa dia buat mau usaha. Keinginan itu harus datang dari diri dia sendiri. Cinta kamu aja, sayangnya nggak cukup buat nyembuhin luka yang dia sendiri nggak mau obati. Dan ini metafora yang pas banget buat ngegambarin apa yang terjadi. Kenapa kamu capek banget? Ya karena kamu itu kerja 2 shift. Kamu ngerjain porsimu, sekaligus ngerjain porsi dia yang kosong. Kamu yang jaga hubungan ini sendirian. Kamu yang nutupin kurangnya dia. Ya pantas aja kalau kamu kehabisan tenaga. Oke, setelah kita nerima kebenaran yang pahit tadi, sekarang kita geser fokusnya. Kita berhenti mikirin apa yang nggak bisa kita kontrol, yaitu pasangan kita, dan kita fokus ke satu-satunya hal yang 100% ada di dalam kendali kita, diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kamu kontrol? Pertanyaan ini kuncinya. Ini yang bakal ngubah kamu dari posisi pasif yang cuma bisa nahan sakit, jadi posisi aktif yang punya pilihan dan kekuatan buat bertindak. Terus gimana caranya? Gini, ada 3 langkah. Pertama, stop. Berhenti ngelakuin pola lama yang udah jelas-jelas gak berhasil. Kedua, mulai jujur sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya kamu butuhin biar ngerasa aman dan dihargai di hubungan ini? Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Sampaikan kebutuhanmu itu dengan tegas. Bukan sebagai permintaan memelas, tapi sebagai sebuah pernyataan. Sebuah syarat. Ini yang aku butuhkan. Dan disinilah letak kekuatannya. Satu orang, yaitu kamu, bisa 100% ngubah dinamika hubungan. Bukan dengan maksa pasanganmu berubah, tapi dengan mengubah dirimu sendiri. Saat kamu berhenti ikut main di permainan yang gak sehat ini, saat kamu mengubah responsmu, seluruh sistem hubungan itu pasti akan berubah. Mau gak mau. Entah pasanganmu bakal ikut berubah jadi lebih baik, atau hubungan itu akan selesai. Tapi yang jelas, dinamika lama yang bikin kamu capek itu udah gak bisa lanjut lagi.
Langkah tegasmu ini pada akhirnya akan membawa hubungan kalian ke babak final, di mana cuma ada dua kemungkinan yang tersisa. Dan kita harus jelas soal ini ya. Hubungan dalam bentuknya yang sekarang, bentuk yang bikin kamu lelah, yang bikin kamu mempertanyakan segalanya, itu harus berakhir. Melanjutkan kondisi kayak sekarang ini, itu bukan pilihan yang sehat. Jadi pertanyaannya tinggal satu. Apakah kalian berdua akan membangun lagi sesuatu yang baru dari awal, bareng-bareng, atau kalian akan jalan sendiri-sendiri? Ingat, ini bukan soal gagal atau berhasil. Ini soal memilih awal yang baru. Mana yang lebih baik untukmu? Dan sebagai penutup, aku mau kamu ingat ini baik-baik. Memperjuangkan dirimu sendiri itu bukan egois. Itu perlu, itu keharusan. Apapun hasil akhirnya nanti, bertahan atau pergi, yang terpenting adalah kamu nggak lagi ninggalin dirimu sendiri di belakang. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya.